aku sekarang lagi ada di kawasan perumahan di Jakarta Selatan. Terus suasananya enak banget, banyak penghijauan, asri. Aku jadi pengen tahu nih, dalam rumahnya kayak gimana sih? Sekalian mau ngobrol-ngobrol. Ikut yuk. Hai Tiffany, apa kabar? Aduh, kita nggak bisa cipika-cipika dulu ya. Nggak boleh. Harus jaga jauh jarak. aja. Kita nggak boleh cipika-cipiki. Ya udah, oke. Apa kabar? Baik. Senang banget deh aku kedatangan tamu. Selamat datang di rumahku. Aku tuh udah penasaran banget dari luar tuh kayaknya nih perumahannya hijau, asri banget. Aku pengen lihat dalamnya. Boleh dong. Aku tuh sayang kalau setiap hari Jumat rumahnya beda-beda. Oh gitu. Enak ya kamu ya? Supported by Intiland. Oke, baiklah. Oke, kita boleh deh sambil masuk ya. Yuk. Asik sih. Aku akhirnya kedatangan tamu juga nih. Soalnya kan kalau misalnya masa-masa sekarang emang agak susah ya untuk sosialisasi ketemu tamu. Iya, emang dibatasin Bener. kan. Hari ini kita akan ngobrol bareng Zivana Leticia yang lebih tinggi daripada aku. Ya udah, aku di bawah aja. Aku di sini kalau ya gitu. udah. Kita akan ngobrol gimana kesibukannya Zizi selama masa pandemi ini. Jadi ngurus anak, tetap kerja, ngurus keluarga, semua tumplek di rumah. Bagi waktunya kayak apa? Kayaknya ngobrolnya tapi di atas aja ya. Iya, soalnya panjang kalau ngobrol di sini ya. Yang santai-santai aja yuk. Kita langsung ke atas ya Zi. Oke, sekarang kita sudah ada di show unitnya Self Groove by Serenia Hills. Dan saya masih ditemani oleh si cantik Zivana Leticia, Zizi. Halo. Selamat datang di rumahku. Loh, bukan ya? Ini bukan rumahku ya? Bukan. Serasa di rumah sendiri. Serasa di rumah sendiri, udah enak banget. Udah PW banget ya Zi ya. Oke, Zizi ini aku bilangnya multitasking woman. Iya nggak sih? Apalagi multitasking di masa pandemi ini harus memang dipaksa untuk dituntut menjadi multitasking ya. Kayaknya ya. Banyak yang berubah nggak sih Zi? Kebiasaan-kebiasaan kamu selama pandemi ini, masa pandemi ini? Mungkin lebih ke tipe pekerjaan mungkin ya. Kalau misalnya dulu sebelum pandemi kan banyak event-event kan offline gitu. Cuma kalau sekarang kan semuanya udah berubah ke online semua gitu. Jadi banyak di rumah, depan laptop, webinar, terus ngurusin anak yang baru mulai playgroup juga, online juga, terus suami kerja dari rumah, online juga, jadi apalagi Ryoji baru pertama kali, ini kan first experience ya, pengalaman pertama masuk sekolah, langsung online. Iya benar, jadi ibu pusing. Ibu pusing, anak juga lebih pusing sebenarnya. Jadi anak lebih pusing? Pasti, iya Pak, anak juga pusing, jadi kita harus tenang juga supaya si anak juga nggak makin, apa ini. Iya sih, karena memang ya mau nggak mau kan soalnya kan. Oke, kalau misalnya soal aktivitas, suami juga WFH ya? Iya, kebetulan suami juga WFH dari rumah. Oke. Zi, kalau misalnya ngelihat anak kayak Ryoji gitu, umur 3 tahun, baru pertama kali masuk sekolah dan harus dihadapkan dengan situasi yang online. Gimana akhirnya mengenalkan, artinya mungkin kan selama ini kan di bayangan anak-anak tuh oke, kalau misalnya aku ke sekolah adalah aku ya berangkat ke sekolah, ke kelas, ketemu anak. Tapi sekarang kan beda kan, semua harus dilakukan dengan cara online ya kan, Zoom online gitu. Gimana akhirnya untuk mengenalkan sekolah online ini ke anak, seberapa susahnya? Ngebayang soalnya baru pertama kan? Iya, jadi mungkin susah di sebulan 2 bulan pertama ya, karena kan dia juga nggak tahu nih konsep sekolah aja itu baru buat dia ya kan, ditambah lagi konsep sekolah online gitu, kita aja dewasa bingung. Jadi buat dia yang belum ada background apapun tentang sekolah, jadi dia juga siapa nih, kenapa aku harus dengerin instruksi dari orang yang ada di dalam laptop gitu kan. Mungkin dia mikirnya gitu. Udah gitu belum kenal temen-temennya kan, maksudnya secara person to person ya kan. Jadi ya udah pelan-pelan aja sih. Kalau ada momen-momen anakku nggak mau laptopnya ditutup terus dia lari. Oh pernah? Oh sering banget. Jadi itu apa yang kamu lakukan? Aku biarin aja, aja. Oh ya udah nggak apa-apa, mungkin besok lagi ya kita coba gitu. Jadi aku mencoba bener-bener lagi masa pandemi gini, satu nggak kasih paksaan ke anak, dua nggak kasih paksaan juga ke diri sendiri. Kalau nggak, kadang kan kita sebagai ibu pengennya kayak, ayo anak kamu harus belajar, kamu harus mengikuti gitu. Sementara anaknya sebenarnya nggak mau gitu. Jadi aku juga harus pinter-pinter tahan ego deh. Udah nggak apa-apa, ikutin aja. Yang penting semuanya nyaman dulu dari rumah. Oke, jadi orang tua bener-bener double triple job ya sih, aku bilangnya kalau misalnya untuk ngurusin sekolahan anak kan. Terus gimana tuh kamu bagi waktunya? Antara kan kamu juga masih kerja kan, maksudnya kerjanya sekarang WFH, ya. Terus habis itu juga punya coaching online, ya kan, salah satunya juga. Kemudian anak juga pagi-pagi harus
sekolah. Harus sekolah. Ntar ada tugasnya lagi. Ada tugasnya lagi. Terus ngurusin suami juga. Ngurusin Terus rumah. makanan di rumah harus standby Ya. terus. Coba gimana itu bagi waktunya? Coba mungkin ibu-ibu lain di rumah Kalau butuh kayak sehari 24 jam kurang kayaknya ya. kayaknya kurang ya. Kayaknya cukup tapi nggak ada waktu buat ibunya me time kayaknya. Nanti aku singgung soal me time tadi. Gimana tuh sih bagi waktunya? Bagi waktunya mungkin lebih ke prioritas aja sih, Tiff. Jadi misalnya kalau misalnya pagi-pagi aku suka bikin jadwal buat diriku sendiri gitu. Oke, pagi itu jam berapa sampai jam berapa aku siapin untuk anak, siapin untuk sarapan di rumah. Terus kalau misalnya aku ada kerjaan, aku udah siapin semuanya dari hari sebelumnya gitu. Jadi hari H itu aku bisa berbagi peran sama suamiku gitu karena suamiku kan di rumah juga. Kayak misalnya hari ini gitu aku mau ngobrol sama Tiffany nih di sini, anakku harus sekolah jadi suamiku yang temenin dulu gitu. Dan itu juga harus kasih pengertian ke anak karena anakku kan ya masih nempel banget ya apa-apa ibu gitu. Dan jadi, ibu tuh kan biasanya yang lebih lekat untuk ngurusin perintilan ya, gitu kan. Benar. Jadi sekarang ya mungkin positifnya di masa pandemi ini anak jadi punya kesempatan untuk juga deket sama papanya gitu yang biasanya kan papanya sibuk kerja kantor gitu. Sekarang ya udah balance aja gitu. Dia harus ngerti. Oke. Makanya mungkin butuh suasana kondusif ya. Kondusivitas itu di rumah. Gimana tuh kalau misalnya untuk keluarganya Zizi sendiri untuk menghadirkan suasana yang kondusif di rumah tanpa stres, karena kan kita juga nggak bohong walaupun banyak positifnya, pandemi ini kan juga penyesuaiannya banyak nih buat orang-orang, buat masyarakat, apalagi mungkin buat ibu-ibu atau bapak-bapak yang memang biasanya kerja kantoran atau kerja di luar gitu sekarang harus di rumah. Untuk menghadirkan suasana yang kondusif di rumah kayak gimana sih? Anak kan teriak-teriak tuh di sebelah sana, ibu mainan aku, ibu zoom aku gitu, sementara ibu lagi gitu ya. Iya benar-benar. Mungkin pertama-tama dari lingkungan rumahnya dulu kali ya, itu yang harus benar-benar diperhatikan. Dan aku tuh suka banget kalau anak-anak itu berkegiatan di apa ya, di taman, pokoknya di yang hijau-hijau gitu, area terbuka itu aku suka banget karena menurutku itu adalah ajang mereka untuk eksplorasi yang sebesar-besarnya gitu. Cuma karena pandemi gini ya aktivitas itu kan harus dibatesin. Jadi yang deket-deket aja sama rumah gitu. Jadi ya main di depan rumah, misalnya dia main sepeda, tapi sambil pelan-pelan tetap diajarin kalau keluar pakai masker, pakai face shield gitu. Nah, itu pelan-pelan dia juga udah mulai ngerti gitu. Terus membuat rumah tuh nyaman untuk bekerja dan nyaman juga untuk ditinggali, itu sih. Pernah stres nggak sih? Pastilah. 8 bulan ini loh. Pastilah. Kayaknya bukan cuma aku doang deh. Mungkin kita stres nggak sadar. Oh iya, nggak sadar, bisa. iya. Aku sadar, aku kayaknya nih stres di alam bawah sadar tuh stres. Ternyata karena rambutku tuh mulai rontok gitu. Kayak wah ini kayaknya. Itu efek sampingnya kayak gitu efek ya? samping kalau buat aku gitu. Cuma kan ada orang-orang yang mungkin badannya jadi merah-merah tanpa ada alasan yang jelas. Itu kan sinyal dari badan kan. Badannya udah mulai stres gitu. Oh kita butuh apa nih? Kita butuh olahraga. Oke, akhirnya aku memutuskan untuk kita bikin jadwal rutin yuk. Kita jogging keliling kompleks. Bertiga gitu? Gantian. Oh gantian, oke. Biar nggak berkerumun maksudnya, gantian gitu. Jadi ya tetap harus bisa dinikmati lah pokoknya segala macam kondisi yang ada kita tetap nikmati day by day-nya. Makanya tadi aku bilang penting banget untuk memilih hunian yang memang mendukung aktivitas itu. Gitu. Oke, hunian yang mendukung aktivitas. Nah sebelum itu kadang-kadang nih di kondisi yang sekarang nih Zi, ibu-ibu nih ya terutama yang jadi problem juga adalah ketika sekolah dari rumah ini adalah bagaimana memisahkan dan membuat si anak ini untuk bisa fokus dengan pelajarannya, dengan subjeknya gitu, tanpa kehadiran TV, YouTube, gadget. Jadi sih? no gadget gitu ya, no distraction. Iya, Awalnya aku juga agak kewalahan sih, gitu nggak iya, sih? awalnya aku tuh agak kewalahan karena aduh gimana ya caranya nih anak di rumah, sementara kan kitanya juga pengen nonton TV kan, kita juga kayak kita main handphone, kita nonton TV gitu, otomatis anak kan akan meniru apa yang orang tuanya lakukan. Bener. Gitu. Akhirnya setelah aku diskusi lagi sama suamiku, kita diskusi gimana ya caranya nih. Pokoknya semuanya kita diskusiin bareng-bareng deh gitu, cari solusi bareng-bareng gimana caranya. Akhirnya ya udah mau nggak mau kitanya pun mengurangi jadwal nonton TV atau main handphonenya pun harus lebih terjadwal gitu. Jadi kalau di depan anak tuh kita sebisa mungkin nggak terlalu yang sibuk di handphone gitu. Karena nanti anaknya kayak
dicuekin. Ryoji boleh ini nggak sih, memang diperbolehkan untuk gadget gitu nggak sih, main gadget atau nonton TV seberapa sering sih? Kalau sekarang aku lagi mencoba, waktu awal-awal tuh dia bener-bener apa ya, pengen nonton TV melulu gitu. Jadi kalau makan harus nonton TV, apa harus nonton TV gitu. Jadi aku pikir aduh ini nggak bagus nih lama-lama kayak gini gitu. Akhirnya kita coba nonton TV-nya kalau weekend aja gitu. Jadi hari Minggu boleh nonton TV. Aku pikir dia tadinya nggak mau, ternyata dia bisa dibilangin gitu. Jadi dikasih pengertian kalau nonton itu hari Minggu aja ya gitu. Akhirnya ya oh gitu, oke. Ya udah tiba-tiba udah berjalan gitu aja. Senin sampai Sabtu dia sibuk aja main yang lain. Nah hari Minggu misalnya dia mau minta nonton kartun yang dia suka atau apa, boleh gitu. Aku inget ya dulu waktu aku kecil juga kayaknya gitu sih ya. Iya. Jadi ya Senin sampai Jumat kan kita sekolah kan, kita sekolah normal. Hari Minggu tuh baru dia nonton kartun segala macam, silahkan lah istirahat. Dari pagi sampai sore ya kan, bebas. Cuma ya karena Yoji masih umur 3 tahun jadi ya nggak dari pagi sampai sore juga, paling ya setengah jam habis itu udah. Dia juga bosan sendiri kok, nggak terlalu yang. Dan kayaknya juga anaknya aktif, bisa dialihkan ya, gampang dialihkan kan. Jadi misalnya udah mendingan kamu main di luar aja, dia main bola gitu. Iya atau benar. Main Lego atau main apa. Selama kitanya juga menyediakan alternatif ya. Kadang kan kita suka ngelarang anak, jangan nonton TV. Lah kenapa jangan gitu. Sibuk. Iya, sementara kitanya main handphone, sementara kita juga sibuk sendiri. Tapi kalau yuk kita matiin TV, terus kita ambil bola sepak, kita ke taman yuk keluar. Nah itu kan anaknya pasti, ayo semangat. Atau kayak temenin ibu nyiram tanaman gitu. Akhirnya dia ikutan nyiram, ujungnya dia mandi di luar gitu. Basah gitu. Nggak apa-apa gitu kan, jadi seru. Oke. Kalau aku dengar ceritanya Zizi tuh, Ryoji tuh memang anak aktif, kemudian tapi pengertian ya. Maksudnya gampang juga untuk dibuat pengertian bahwa oh kondisinya tuh begini, kamu kayaknya lebih baik begini, iya nggak sih? Nah untuk menjelaskan ke Ryoji bahwa walaupun ibu sama ayah atau bapak? Papa. Oke, walaupun ibu sama papa lagi belajar atau lagi bekerja dari rumah, lagi WFH, tapi kita juga punya kesibukan loh di rumah. Itu bukan cuman berarti kita nggak ada kerjaan terus habis itu kayak hari libur seperti biasa. Nah, gimana untuk menjelaskan bahwa oke, ibu mau kerja dulu ya sebentar gitu. Mungkin papa juga ada kerjaan dulu ya sebentar gitu. Itu gimana tuh sih? Kalau untuk suamiku sih lebih gampang ya, karena kan kalau suamiku mungkin tipe pekerjaannya beda sama aku gitu. Mungkin aku harus lebih banyak ketemu orang, tiap event beda-beda gitu. Nah kalau suamiku mungkin ya udah karena WFH selalu di satu spot yang sama di rumah gitu. Nah jadi anakku tuh udah tahu kalau misalnya jam sekian sampai jam sekian kan jam kerjanya juga jelas gitu. Jadi anakku udah tahu sendiri, oh nih jamnya papa kerja jadi nggak boleh diganggu. Jadi dia nggak akan ke situ gitu. Nah dia lebih nggak terima kalau aku yang tiba-tiba harus kayak aku ada di rumah tapi kok aku nggak available buat dia. Nah itu tuh dia nggak terima gitu. Jadi biasanya misalnya aku lagi ada yang harus kukerjakan di laptop atau segala macam, aku suka ajak dia juga, yuk Yoji duduk sebelah ibu, kita sibuk bareng-bareng gitu. Kita sibuk bareng-bareng. Jadi ya aku kerjain di laptop, dia aku siapin misalnya ada krayon, buku gambar atau gunting anak tuh yang bisa buat pokoknya lem apapun gitu di sebelahku gitu. Jadi di satu tempat yang sama. Jadi kesannya tetap stick together sama-sama, tapi walaupun mungkin kerjaannya beda-beda, tugasnya beda-beda. Iya, akhirnya Yoji juga bilang gini, sebentar ya ibu, Yoji lagi sibuk gitu. Dia lagi gambar apa gitu. Jadi dia yang lebih sibuk tiba-tiba. Ini yang kerja siapa ya? Aku beliin dia tuh laptop kecil, laptop anak gitu loh. Jadi kalau misalnya dia lihat ibu atau bapaknya lagi buka laptop, dia kayak Yoji juga mau ikut, dia buka, dia sok-sokan aja gitu. Sok-sokan kerja, kayak banyak kayak sibuk banget kan. Padahal itu ada ABC 1, 2, 3 ya gitu-gitulah. Pokoknya kita udah gimana pun caranya pokoknya nih anak tetap happy. Banget sih ya. Harus banget. Ibu dan bapaknya tuh harus dituntut untuk sekreatif mungkin sih menurutku. Selain dituntut untuk sekreatif mungkin juga aku mau coba minta pandangan Zizi, gimana juga orang tua ini dituntut untuk bisa saling berbagi tugas, saling berbagi peran. Itu kan juga kadang-kadang yang orang tuh banyak kesulitannya kan di situ kan. Ya udah kamu aja, enggak deh aku aja gitu. Kalau Zizi gimana? Mungkin balikin dulu ke tanggung jawab utamanya ya. Misalnya perannya tuh apa? Misalnya kalau emang udah sepakat yang bekerja di rumah itu adalah bapaknya gitu, misalnya breadwinnernya bapaknya, ya udah kita sebagai istri pun juga harus mengerti gitu bahwa si bapak ini nggak akan bisa available untuk bantu-bantu kita. Tapi kalau kebetulan di rumah tangga aku dan suami itu sama-sama ya udah kita mensupport cita-cita satu sama lain gitu. Jadi kalau misalnya ada hari yang aku harus bekerja ya suamiku akan
akan dengan senang hati untuk gantian dulu pegang Yoji gitu, walaupun dia juga lagi ada kerjaan gitu. Nah, begitupun sebaliknya, misalnya suamiku lagi ada meeting apa, oke gantian. Pokoknya semuanya sih diomongin aja sih. Balik lagi ke kesepakatan masing-masing gitu. Kesepakatan dan akhirnya semua bisa ideal, bisa seimbang, bisa balance ya. Benar. Kalau misalnya tadi Sisi sempat bilang, aduh kadang-kadang pengen, aku juga ngerasa nih curhat dikit ya, me time. Iya. Ini curhatan ibu-ibu ya. Curhatan ibu-ibu, me time itu penting banget. Kalau dari Zizi sendiri gimana tuh Zi untuk menyeimbangkan antara kemudian tenaganya Zizi, pikirannya Zizi, pekerjaannya Zizi, ngurusin suami, ngurusin keluarga, ngurusin Yoji juga online school gitu, gimana? Membagi Tapi tenaga aku juga tetap ya. harus me time. Gitu. Iya benar. Aku selalu menyediakan waktu sih untuk diriku juga gitu. Misalnya walaupun waktunya agak sembarangan gitu. Misalnya, aduh udah seharian nih capek habis kerja, habis ngurusin anak segala macam. Akhirnya baru bisa nyalain TV nonton drakor tuh jam 11 malam gitu. Wow, dia anak drakor ternyata. Ayo siapa yang anak drakor juga angkat tangan. Nah, ini aku korban drakor akibat pandemi judulnya. Aku juga. Iya itu Kacau. Iya itu salah satu efek samping pandemi deh kayaknya. Ya tapi nggak apa-apa, buat aku itu refreshing gitu. Dan kan nonton dari situ banyak banget loh ilmu-ilmu kehidupan dan rumah tangga yang didapatkan dari situ. Ya kan? Sama ilmu-ilmu liburan, pokoknya abis ini harus ke Korea. Oh gitu ya, berarti mereka berhasil ya, pinter tuh mereka cara marketing negaranya gitu. Baik, me time tadi gimana sih? Iya me time. Iya gitu, aku jadi mencoba nyempilin me time gitu. Kadang me timeku tuh sesimpel bisa ngopi di pagi hari, dengerin lagu jazz yang nyaman gitu. Walaupun hanya bisa berlangsung 20 menit, tapi itu udah cukup gitu buat aku. Dan worth it ya? Worth it banget, jadi caranya ya aku harus mau untuk bangun lebih pagi supaya aku punya me time sendiri. Misalnya aku mau jogging keluar, aku mau olahraga di rumah, misalnya yoga di rumah lewat lewat video platform gitu. Jadi sambil streaming ya pokoknya apapun lah, karena aku juga yakin kitanya harus balance dulu kan ya. Kalau enggak kita bisa emosinya bisa nggak balance sih kita karena kita kesel sama diri sendiri, nggak pernah punya waktu, akhirnya kita lampiasin ke suami, akhirnya kita lampiasin ke anak, akhirnya kan jadi kacau gitu semuanya. Jangan sampai fisiknya ada di rumah tapi jiwanya nggak ada. Jiwanya iya nggak ada kan, jadi kitanya sendiri nggak ke handle ngatasin batin kita itu tadi. Benar kan? banget. Oke, tadi Sisi sering banget ngomongin juga soal singgung soal bagaimana environment ya, bagaimana lingkungan itu punya peran besar, peran penting keberlangsungan hidup sebuah keluarga. Apalagi keluarga sekarang tuh kan beda kan karakteristiknya, keluarga kecil, keluarga muda, keluarga milenial. Masih milenial kan? Masih dong. Masih milenial itu kan juga membutuhkan support system atau lingkungan yang mensupport itu tadi. Nah, Zizi soal ini bagaimana keharusankah untuk menempati satu tempat hunian gitu atau permukiman yang memang ideal dan mendukung itu semua. Apalagi kan kalau misalnya tadi aku dengar Ryoji tuh juga seneng kok gitu main aktivitas-aktivitas yang outdoor gitu. Bahkan Zizi pun juga jogging atau mungkin jalan-jalan kecil di sekitar kompleks ya kan. Buat aku itu penting banget sih ya Tivia, soalnya punya lingkungan perumahan yang asri dan nyaman itu akan sangat mendukung aktivitas kita sebagai keluarga yang dinamis ya menurutku ya, regardless generasinya lah, mau millennials, mau baby boomers, mau generasi alpha, whatever. Tapi yang penting kalau misalnya kita punya masih punya cita-cita, masih pengen ini pengen itu, kita kan nggak mungkin gitu melakukan itu semua tanpa dukungan dari hunian yang nyaman gitu. Karena kan everything starts from home gitu, semua berangkat dari lingkungan rumah. Kalau kita bangun tidur udah ngelihat rumah berantakan atau misalnya lingkungannya kotor atau lingkungannya ada bau-bau nggak sedap gitu kan, gimana kita mau bisa produktif menjalani hari gitu. Jadi semuanya tuh harus nyaman dulu, di hati enak, keluarga juga happy, baru ke depannya kita bisa jalan. Iya, apalagi kita tinggal di Jakarta yang super crowd, super padat ya kan, aktivitas macet apa udara panas ya kan. Udara panas ya kan. Gimana kalau misalnya kita ada di satu rumah gitu ya atau satu hunian yang lingkungannya itu bukan hanya asri nyaman tapi juga punya
apa ya, punya space, punya area penghijauan, ya nggak sih? Ya kan, itu penting kan sekarang. Penting Apalagi banget. sekarang orang-orang outdoor activity-nya tuh hobi-hobi baru selama pandemi itu juga meningkat, kayak misalnya sepedaan, Iya. jalan jogging, ya kan? Itu. Trekking. Trekking, ya kan? Itu Kalau juga itu perginya ke air terjun ya. itu jauh, itu Jauh. jauh. Tapi kalau mungkin di lingkungan tempat tinggal, apalagi tempat tinggalnya Zizi kan area penghijauannya besar sekali kan? Alhamdulillah itu aku suka banget. Maksudnya itu salah satu alasan juga aku pindah ke area yang banyak penghijauannya. Karena aku merasa ya itu tadi gitu. Kayaknya at the end of the day kita akan kembali ke alam gitu. Alam lah yang menghidupkan kita lagi gitu. Jadi ya kita tinggal nyaman, bersebelahan dengan nature gitu rasanya ya. Buat pertumbuhan anak pun aku rasa bagus banget. Dan susah ya sekarang mencari hunian yang itu tadi ya, yang kompleks semuanya itu ada kan? Susah, apalagi di kota besar kayak Jakarta gini itu emang kayak harta karun di tengah-tengah jungle gitu. Iya. Oke, sebenarnya nggak susah karena di 3 wilayah ini di Jakarta Selatan ya sih ya, ada Landed Residential di South Jakarta. Ini yang mensupport itu tadi. Salah satu di tempat kita berada di South Grove. Kemudian juga ada Serenia, kemudian juga ada Pinnacle Residence ya. Tapi bukan saya yang akan menjelaskan. Kita mungkin nanti akan langsung tanya dengan Pak Ivan. Oke, langsung saja kita sapa. Halo Pak Ivan, apa kabar Pak? Halo Tiff, Sehat, Pak? sehat. Oke, sekarang Apa kabarnya, di Tiff, sebelah tadi? saya juga sudah ada Zivana Leticia Pak. Halo Ada Pak Zizi, Ivan. Halo Zizi. Jadi Pak Ivan ini, kabarnya? jadi Pak Ivan Ginardi ini adalah marketing manager South Grove by Serenia Hills. Pak, tadi kalau misalnya saya tuh udah ngobrol-ngobrol sama Zizi kan, bagaimana sekarang itu pandangan orang, mindset orang akan hunian yang aman, nyaman, pastinya itu juga salah satunya adalah dengan adanya lingkungan ya, ada support lingkungan ya kan. Kita tuh butuh, kalau Zizi tuh lebih ke outdoor activity, membutuhkan area penghijauan. Saya soalnya langsung inget dengan Landed Residential di South Jakarta dari Intilan. Ada South Grove, kemudian ada Serenia Hills dan juga ada Pinang ya Pak, kalau nggak salah ya Pak. Ya, betul. Oke, boleh dijelasin nggak Pak, Landed Residential ini keunggulannya apa sih sebenarnya? Oke, kalau keunggulan dari 3 proyek landed residential di South Jakarta ini memang boleh dibilang kita have the best location in South Jakarta. Jadi kalau kita bicara Pinang Residence, itu lokasinya ada di dekat sekali dengan Pondok Indah, hanya berjarak kurang lebih sekitar 3-5 menit. Dan lifestyle Pondok Indah menjadi daya tarik tersendiri untuk Pinang Residence. Sedangkan untuk South Grove dan Serenia Hills itu berada di Lebak Bulus, di mana ya kita ketahui sama-sama lokasi kita ini terletak di antara 2 MRT station untuk public transportation-nya dan juga berada di Ring 1 TB Simatupang. Disertai juga kenyamanan ya kalau buat yang mereka tinggal di South Grove dan Serenia Hills. Fasilitas sekolah-sekolah terbaik yang kita ketahui juga ada di Jakarta Selatan dengan lifestyle dan fasilitas kesehatannya juga. Gitu, Tiff. Tidak hanya lifestyle, kemudian fasilitas kesehatan, biasanya untuk keluarga-keluarga milenial, nih keluarga-keluarga muda, kayak keluarganya Zizi di sebelah saya yang jadi top of mind-nya ketika menyasar atau mau memiliki sebuah hunian itu kan biasanya tidak hanya nyaman tapi juga punya area terbuka ya kan. Jadi support system environment-nya itu juga harus mumpuni. Salah satunya tadi kalau misalnya Zizi itu penting banget katanya untuk memiliki area penghijauan gitu. Jadi karena mungkin keluarganya keluarga Zizi itu suka banget dengan aktivitas-aktivitas outdoor yang ada di area terbuka. Nah, apakah ini juga menjadi salah satu keunggulan dari Serenia Hills, kemudian juga South Grove kah mungkin Pak Ivan? Ya, jadi kalau bicara Serenia Hills, total pengembangan kita itu 26 hektar lahannya. Wow. Kita saat itu mulai dari tahun 2011, start dengan cluster region, dan sudah berkembang sampai dengan 7 cluster saat ini ya. Dari total 26 hektar itu hanya terbangun kurang lebih sekitar 650 rumah nih, Tiff. Jadi banyak sekali lahan penghijauan yang di Serenia ya, dengan kebetulan Serenia Hills juga tanahnya cukup berkontur, jadi serasa tinggal
tidak di Jakarta dengan segala crowd-nya gitu. Oke, kalau Zizi juga melihat, oke, area penghijauan itu penting, tapi juga bagaimana komunitas kan, lingkungan komunitas yang ada di sekitar perumahan atau di huniannya Zizi itu juga ibaratnya kita nggak cuek-cuekan gitu, sama-sama tetangga. Kita tuh saling kenal, saling ngeblend bareng, apalagi kalau mungkin lingkungan kiri kanannya itu depan belakangnya itu juga seumuran gitu. Iya nggak sih Zi? Iya banget, apalagi karena lagi pandemi gini kan semua orang jadi di rumah ya, semua orang di rumah, jadi mungkin yang tadinya nggak kenal sama tetangga jadi terpaksa, bukan terpaksa juga ya, cuma jadi lebih banyak untuk waktu bersosialisasi antar tetangga juga gitu. Sekedar untuk cuma nyapa dari jauh supaya tetap jaga jarak gitu kan. Kayak, "Hei, apa kabar?" "Oh ya baik." Ini akhirnya jadi punya grup WhatsApp satu sama lain gitu. Iya. Mungkin ada arisan-arisan juga, tapi arisan online aja dulu ya, nggak berkerumun gitu. Jadi penting banget sih buat aku, karena buat lagi-lagi kalau aku fokus utamanya kembali ke anak-anak gitu. Karena buat anak-anak juga punya teman bermain yang seumuran gitu, yang kita tahu orang tuanya tinggal di mana, mungkin seperti apa gaya hidupnya juga, itu juga jadi faktor yang penting buat aku. Oke, Pak Ivan, soalnya kalau kenapa saya menyinggung bagian ini, karena saya dengar kalau di Serenials ini juga mensupport sosialisasi warganya itu bagus banget, karena ada komunitas di sana. Boleh diceritain nggak Pak? Ini kayaknya lebih asik cerita sebenarnya Pak Ivan kayaknya. Betul, Tiff. Jadi kalau di Serenia Hills itu sebenarnya kita mengembangkan community development, ya, namanya community development bersama dengan tim estate management, ya. Jadi kan memang rumah-rumah di Serenia Hills ini dikelola oleh tim estate management. Tujuan apa kita punya community development ini? Sebenarnya mempererat kekeluargaan antar tetangga nih. Namanya bertetangga kan kita harus saling kenal, saling sayang, ya. Biasanya community development ini bikin acara, terutama pada hari raya-raya tertentu ya, sifatnya tuh lebih kayak ada gathering gitu kan, terus belum nanti ada acara 17-an ataupun buka puasa bersama di bulan Ramadan seperti itu, disertai dengan games-games yang menarik supaya seluruh anggota keluarga nih, si ayah, si ibu sama anak-anaknya tuh bisa ngeblend, punya quality time bersama dan juga dengan keluarga lainnya seperti itu. Jadi semakin mendekatkan lingkungan terdekat kita ya Pak ya. Betul. Tak kenal maka tak sayang, makanya semua harus ngeblend bareng tuh. Jadi antara tetangga-tetangga mungkin siapa tahu, ternyata temennya juga tinggal di situ. Iya. baru tahu gitu. Oke, Pak Ivan, kalau tadi akses penunjang dari sisi internalnya kan udah. Gimana soal eksternalnya? Artinya kadang-kadang kan kita juga berpikir untuk mencari hunian itu harus bukan hanya lokasinya aja yang strategis, tapi bagaimana hunian ini tuh juga dekat dengan fasilitas-fasilitas publik, ya kan? Let's say kayak misalnya transportasi, kemudian pusat perbelanjaan, mungkin sekolah ya kan, sekolah, rumah sakit itu juga penting gitu. Nah kalau untuk Serenia Hills ini bagaimana Pak untuk fasilitas-fasilitas penunjangnya, akses-aksesnya? Oke, Serenia Hills memang location-nya di Lebak Bulus ya, with convenient surrounding yang mungkin saya bisa cerita. Seperti kita ketahui di Jakarta Selatan juga memiliki pilihan sekolah yang cukup terbaik ya. Saya bisa sebutkan mungkin salah satunya kita dekat dengan Jakarta International School ya, ataupun sekolah High Scope ataupun Cikal seperti itu. Nah, kalau bicara lifestyle, shopping malls yang terdekat dengan Serenia adalah ya Pondok Indah Mall, ya kita ada Citos ataupun juga Gandaria City. Nah, kalau fasilitas kesehatan, Serenia Hills juga cukup dekat ya dengan Rumah Sakit Pondok Indah, Rumah Sakit Mayapada ataupun Siloam. Jadi convenience surrounding ini memang sebagai salah satu penunjang kenyamanan tinggal di Serenia Hills. Seperti itu sih, Tiff. Ya kalau misalnya kita ngomongin soal Jakarta Selatan, kalau saya soalnya dari kecil, kayak Zizi juga ya, dari kecil anak selatan juga kan ya? Anak selatan juga, betul. Dia sebenarnya tahu nih, 500 meter ke kanan, ada ini. Kalau misalnya mau ngapain kita harus carinya ke sini, kira-kira lebih gampang kan aksesnya ya? Oke,
Pak Ivan, kalau kita ngomongin soal lokasi strategis udah, kemudian aksesnya, fasilitas penunjangnya, oke sudah, itu tadi. Kalau misalnya kita ngomongin soal bagaimana penghargaan-penghargaan, kalau karyanya Intiland tuh soalnya lekat sama penghargaan Zi. Jadi kayak penghargaan Property Awards dan sebagainya. Nah kalau mungkin dari sini bisa, dari Landed Residential ini mungkin ada apa yang bisa disampaikan Pak Ivan? Oke, karena tadi boleh dibilang Serenia Hills ini sebagai hidden gem ya di Jakarta gitu ya. Ya kita memang sempat meraih penghargaan hampir setiap tahun sebenarnya. Jadi beberapa penghargaan itu seperti Best Housing Development, Best High End Housing Development itu kita raih dari Asia Property Awards, Real Estate Awards, ataupun Property Innovation Awards. Nah, kenapa demikian? Karena kita terus mengembangkan dari awal itu ya sampai yang sekarang kita mencoba memenuhi kebutuhan konsumen ataupun kebutuhan penghuni. Jadi kalau in terms of security, memang kan private cluster kita itu private cluster ya, Serenia Hills ini di Lebak Bulus, tapi kita sudah lengkapin setiap rumahnya ini dengan smart homes, gitu. Jadi ini boleh dibilang sebagai poin utama saat-saat ini ya, yang boleh berkembang untuk setiap hunian atau setiap rumah. Selain fasilitas pendukung penghijauan ataupun sarana fasilitas umum ya, seperti children playground, outdoor, swimming pool dan lainnya. Oke, Gitu. Smart Home ini juga tidak hanya di Serenia tapi juga ada di South Groove ya Pak ya? Betul. Oke. Jadi di South Groove, ketiga project ini, Pinang Residence, South Groove, dan Serenia Hills, itu semuanya sudah disupport with smart home system. Apalagi kalau misalnya kita masuk ke South Groove itu, dia main gate-nya juga udah integrated ya Pak ya? Betul, jadi udah automatic gate ya. Memang nanti seluruh penghuni di South Groove itu kita berikan remote gate ya, supaya karena memang kan konsep South Groove ini private luxury townhouse. Jadi rumah-rumahnya pun juga sudah dilengkapi dengan private lift, dengan smart homes, gated-nya juga sudah otomatis gitu. Oke. Nah, menarik kalau misalnya tadi kita dengar Rezia, Pak Ivan sampaikan bahwa kayak untuk penunjang di internalnya itu kan udah compact banget, udah lengkap banget, ya kan? Tapi masalahnya kita sekarang itu kan ada di kondisi pandemi, ya kan? Ada di tengah pandemi COVID-19. Nah, bagaimana kemudian Landed Residential ini, South Groove, kemudian juga Serenia Hills yang punya penunjang development untuk lingkungannya gitu, untuk komunitas lingkungannya, tapi tetap menerapkan protokol kesehatan. Itu kan juga menjadi catatan penting loh Pak sekarang kan? Betul, Tiff. Ya kita memang tetap menerapkan protokol kesehatan ya, yang pasti untuk ketiga proyek kita ini tetap menerapkan 3M, mencuci tangan, memakai masker, ya kan, terus juga menjaga jarak, dan kita mengerti bahwa memang saat ini penting sekali untuk di masa pandemi ini kita jaga. Selama ini kita selalu terapkan protokol ya. Yang pertama itu mungkin one gate system yang kita buat di Serenia Hills, South Groove, dan Pinang. Lalu juga kita melakukan disinfektan untuk fasilitas-fasilitas umum ya, dan juga disinfektan seluruh kawasan. Karena kita mengerti biasanya karena penghijauan kita cukup besar ya, aktivitas keluarga di Serenia Hills, kebanyakan tuh mereka suka jogging ataupun bersepeda di pagi atau sore hari gitu kan. Jadi ini salah satu unsur penting sih untuk penghuni ya. Oke, jadi itu yang membuat penghuni juga semakin ada jaminan rasa aman di situ lah ya. Iya betul. Oke, Pak, terakhir Pak, ini nggak lengkap kalau misalnya udah kemana-mana gitu, tapi kita nggak dengar apa promo-promo yang bisa diberikan dari Landed Residential ini, karena itu buat pemirsa Instagram Live kita, wah kayaknya emang ini yang ditunggu-tunggu. Apalagi mungkin ada promo menarik di masa pandemi ini. Oke, promo ya, langsung aja ya. Langsung Pak, langsung gongnya ada di situ soalnya. Oke, Serenia Hills saat ini kita lagi pasarkan Cluster Zenith. Cluster Zenith itu ada 36 unit rumah. Kita bagi 3 fase penjualannya. Fase 1, fase 2 sudah sold out. Saat ini fase 3 yang kita pasarkan. Lalu kita baru buka klaster baru di akhir September kemarin ya, klaster Sierra. Ini juga limited units, hanya ada 42 units yang kita pasarkan.
Konsepnya juga sama, smart homes, rumah 3 lantai, smart home for every generation. Untuk promo dari klaster Zenith dan Sierra, kita bicara secara general, diskon pasti ada diskonnya. Tergantung dari cara bayar, diskonnya up to 5%. Nah, selain itu kita juga berikan value atau benefit ya yang dimiliki oleh yang kita berikan untuk buyer ya. Mulai dari water purifier sampai water heater, seperti itu. Terus juga nggak lupa nih, karena kita lagi baru buka klaster Sierra, juga ada promo kerjasama dengan bank-bank tertentu, kita berikan subsidi untuk KPR-nya up to 5%. Up to 5%? Yes. Oke. Gitu. Jadi gimana Zizi mungkin? Menarik tuh promonya tuh. Menarik. Good deal. Good deal ya sih. Good deal pokoknya ya. Good deal. Untuk hunian terbaik di Jakarta Selatan itu pas banget ya. Susah nyarinya soalnya. Susah nyarinya ya. Itu juga yang dirasakan ya Ji, untuk apa mencari hunian, apalagi kalau misalnya emang kita udah terbiasa besar di Jakarta Selatan kan. Jadi mungkin ya pasti kan akan carinya yang situ-situ juga kan. Iya, secara nggak sadar gitu ya. Dan akhirnya punya ekspektasi sendiri mungkin. Ya, ekspektasi apalagi udah punya anak. Jadi kayaknya tuh pengennya yang terbaik aja gitu buat si anak ini tumbuh kembangnya supaya bisa maksimal. Oke. Ekspektasi itu sepertinya sangat mampu untuk dipenuhi Landed Residential Insal Jakarta ini ya Pak Ivan ya. Betul. Optimistis sekali. Oke, terima kasih Pak Ivan sudah bergabung di Instagram Live Fabulous Friday. Zivana Leticia juga terima kasih Zizi. Terima kasih banyak Tiffany. Semoga tetap semakin waras untuk menghadirkan suasana belajar online di rumah. Semakin waras ya, betul-betul. Dan segala kesibukan ibu dan papanya juga pasti ya. Thank you. Oke, sukses untuk semuanya ya Zia. Pak Ivan, Tiffany. sekali lagi terima kasih ya Pak sudah bergabung di Fabulous Friday. Terima kasih. Dan iya sayang sekali karena memang waktu kita sangat terbatas. Tapi terima kasih saya sampaikan untuk seluruh pemirsa Instagram Live yang sudah join di acara kita, di acara Instagram Live Fabulous Friday kali ini. Dan tidak bosan pastinya saya mengingatkan untuk jangan lupa selalu mengecek di intiland.com karena ada banyak sekali promo-promo hunian-hunian menarik di sana di periode Oktober sampai dengan Desember 2020 ini ya. Jadi untuk Anda jangan lupa untuk cek di intiland.com. Zizi juga kalau misalnya mau ngecek boleh di intiland.com. Oke. Jangan lupa untuk isi biodata atau isi data diri Anda di intiland.com. Dan khusus ini yang paling penting khusus untuk pemirsa Instagram Live Fabulous Friday kali ini, jangan lupa masukkan kode referralnya. Catat ini kode referralnya 2005. Sekali lagi kode referralnya untuk Instagram Live Fabulous Friday Subgroup by Serenia Hills kali ini adalah 2005. Masukkan kode referral saat pengisian data diri Anda di intiland.com. Dan pastikan terus untuk bersama Instagram Live Fabulous Friday setiap hari Jumat ya selama periode Oktober sampai dengan Desember 2020. Akhir kata saya Tiffany Raitama pamit, Zivana Leticia juga pamit dan juga Pak Ivan. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Thank you semua.